Setelah mengajukan nanti Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain misalnya. Di video kali ini kembali kita akan membahas berkaitan dengan relokasi P3K ya, khususnya untuk guru dan bagaimana nanti mutasi selain guru. Ini asalkan dalam satu Pemda ini boleh mengajukan relokasi, sebagaimana cuplikan yang nanti akan kita dengar langsung dari PAN RB. Nah, sebelum kita mendengar informasi penjelasan dari PAN RB berkaitan dengan regulasi relokasi bagi rekan-rekan P3K khususnya guru dan bagaimana sebenarnya untuk P3K lainnya, di sini kita bahas kembali informasi untuk di 18 Mei 2025 semalam ya, di mana permohonan relokasi penempatan guru P3K ini kembali menguat. Berikut respon pemerintah. Permohonan relokasi penempatan guru P3K makin menguat. Banyaknya guru P3K minta dipindahkan ke sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal. Ketua P3K Guru Provinsi Riau Wibowo ataupun Ekowi mengungkapkan pada Jumat 16 Mei mereka beraudiensi dengan PLT Kepala Dinas atau Kadisdik Provinsi Riau Erisman Yahya. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru P3K dari berbagai kabupaten kota di Riau menyampaikan sejumlah kendala yang mereka alami selama hampir 4 tahun menjalani tugas sebagai tenaga pendidik dan lokasi penempatan masing-masing. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah permohonan relokasi penempatan mengingat berbagai permasalahan yang dianggap telah mengganggu kinerja dan kesejahteraan mereka. Nah, nanti kita akan lihat ada beberapa alasannya ya. Ada beberapa usulan yang kami sampaikan kepada PLT Kadisdik, kata Ekowi sapaan akrab kepada JPNN. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan audiensi. Yang pertama, jam mengajar tidak terpenuhi. Jadi alasan untuk relokasi itu banyaknya guru yang tidak mendapatkan jumlah jam mengajar sesuai ketentuan sehingga mereka tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi gurunya. Kemudian yang kedua, mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikan. Sejumlah guru mengaku mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahlian atau sertifikasi mereka yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Namun juga nanti otomatis jika tidak sesuai dengan sertifikasi dan tidak linear, ini juga TPG-nya tidak dapat dicairkan. Jarak tempat tinggal ke lokasi yang sangat jauh. Beberapa guru harus tinggal terpisah dari keluarga karena lokasi penempatan berada jauh dari domisili. Hal ini juga berdampak pada psikologi keluarga. Kemudian beban biaya hidup yang tinggi. Besarnya biaya sewa rumah, transportasi, dan kebutuhan seharian di tempat tugas menjadi beban tersendiri yang tidak terakomodir dalam skema penggajian saat ini. Dan yang kelima adalah keselamatan dalam perjalanan. Telah terjadi beberapa insiden kecelakaan saat bertugas karena perjalanan yang dinyatakan cukup jauh dari lokasi tempat tinggal. Menanggapi hal tersebut, PLT Kadisdik Riau menyampaikan empati dan perhatian. Erisman menyatakan pihaknya akan segera membentuk tim kajian khusus, menelusuri dan menelaah lebih lanjut dan dari berbagai permasalahan yang disampaikan. Tim nanti akan bekerja sama dan berkoordinasi aktif dengan Ketua Forum Pak Ekowi untuk mencari solusi tepat, termasuk kemungkinan relokasi bagi guru-guru berdampak tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk berkaitan dengan hal ini sebenarnya melalui rapat PAN RB dulu juga sudah pernah disampaikan berkaitan dengan bagaimana mekanisme relokasi bagi guru khususnya dan P3K secara umum yang disampaikan oleh rapat bersama Bapak ataupun Ibu ya, Ibu Menpan RB Ibu Rini dan Bapak Abbas selaku Deputi PAN RB. Nah, untuk jelasnya mari kita simak video lengkapnya. Mereka adalah sudah honor menjadi guru di suatu sekolah sudah belasan tahun, ada puluhan tahun. Begitu terima lulus P3K, mereka ditempatkan tempat lain, Bu. Nah, ini menjadi kendala di sekolah asal mereka. Jadi di sekolah asal mereka agak susah mencari pengganti, yang mana honor tersebut sudah mungkin belasan tahun mengabdi di tempat asalnya. Jadi mereka berharap, sekolah berharap kalau lulus P3K, tempatkan mereka di tempat asalnya lagi. Ini akan menjadi problema yang menjadi tempat awal dari mereka. Pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh, Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran, ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah, ini
formasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan, maka dia akan berpindah. Nah, itulah aturannya yang kita terapkan supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung, Pak. Oh, ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan supaya memastikan yang bersangkutan. Karena formasi di jabatan itu ada 3, Pak, yang paling penting. Pertama kualifikasi, kedua jabatan, ketiga unit kerjanya. Jadi dia harus sudah cocok di tempat itu. Sudah bisa diajukan, Pak, nanti. Jadi begitu tempatannya sudah ada, nyata pemenuhan anjab ABK-nya dia tidak di satu tempat, dia butuhkan di tempat lain, itu sudah boleh diusulkan melalui kebijakan Ibu Menteri. Setelah mengajukan nanti, Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain misalnya. Nanti kita tinggal komunikasi dengan BKD-nya, Pak. BKD-nya nanti yang akan mengusulkan, karena kita harus pastikan juga orang pindah itu dia ada pekerjaannya, ada beban kerjanya, jangan sampai pindah hanya dekat rumah tapi pekerjaannya nggak ada. Nah, itu yang kita butuhkan itu sebetulnya di situ. Ya, gitu, Pak. Data yang masalah penempatan ini tentunya akan disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan daripada sekolahnya. Jadi yang menentukan penempatan itu bukan BKN atau Menpan, tetapi instansinya yang bersangkutan. Jadi BKD-nya yang bersangkutan. Jadi kami juga tidak bisa melakukan intervensi memindahkan mutasi para guru ini misalnya tidak sesuai rumahnya jauh atau sebagainya, karena ketika itu memang yang diusulkan langsung oleh. Jadi kami juga untuk P3K ini sepenuhnya menerima usulan formasi yang disampaikan oleh P3K, tidak dikurangi begitu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dikurangi kuotanya khusus untuk penyelesaian non ASN ini, seluruhnya kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pada kesempatan ini juga menjadi jembatan kami kepada para daerah untuk bisa memberikan komunikasi yang baik bahwa kepada pemerintah daerah untuk lebih teliti, lebih komprehensif ketika mengajukan formasi, karena kan memang sepenuhnya formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah. BKD itu atau Dinas Pendidikan harus jeli terhadap kebutuhan itu, Bapak. Jadi kami Kemenpan RB tentunya tidak bisa mengintervensi, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Nah, ini kadang-kadang mereka barangkali kejelian inilah yang penting untuk kita lakukan, karena kami terus-menerus juga menyampaikan untuk supaya tidak ada masalah begitu ya. Kadang-kadang kan memang satu guru diperebutkan oleh lebih dari 2 dan 3 di tempat itu. Daripada mungkin dia itu bersaing dengan guru yang ada di situ, dia mendaftarkannya di tempat yang lain misalnya. Begitu keterima dia, ya sudah saya kalau gitu boleh dong, boleh tidak saya balik lagi ke situ, padahal ini sudah diisi, Pak. Jadi mungkin karena dia itu sudah penuh dan tidak mau bersaing, dia mencari yang lebih jauh. Nah, setelah diterima di situ, mereka mau balik lagi ke sini. Nah, ini kan tentu saja akan tetap penuh di situ, Pak. Nah, jadi saya kira perlu ada pemahaman ini dari setiap dinas pendidikan dan BKD-nya terhadap hal ini. Yang